Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan dunia bisnis. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah yang menyangkut tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini merupakan suatu sistem dengan cakupan seperangkat aturan, lembaga, dan juga mekanisme yang dipakai untuk melakukan perpindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari suatu kegiatan ekonomi. Kalau kita berbicara tentang sistem pembayaran ini, maka di dalamnya mengandung beberapa fungsi. Di antara beberapa fungsi dari sistem pembayaran ini, yang pertama adalah bahwa sistem pembayaran ini berfungsi sebagai pendukung stabilitas keuangan. Manakala terjadi gangguan pada sistem pembayaran, maka tentunya akan berefek pada stabilitas sistem keuangan dan juga perbankan, di mana ini akan dapat menimbulkan kegagalan dalam sistem pembayaran yang akan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Ini adalah fungsi dari sistem pembayaran yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, yaitu bahwa sistem pembayaran itu juga berfungsi sebagai saluran untuk mengendalikan ekonomi. Salah satu hal yang bisa dijadikan seperangkat untuk mengendalikan ekonomi ini adalah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan di bidang moneter. Dan kebijakan moneter ini pun akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas perekonomian apabila sistem pembayarannya tidaklah lancar. Kemudian fungsi yang ketiga dari sistem pembayaran, yaitu bahwa sistem pembayaran itu juga berfungsi sebagai instrumen pendukung terjadinya efisiensi ekonomi. Perencanaan keuangan dalam kegiatan usaha tentunya akan mengalami gangguan manakala terjadi ketidakstabilan dalam proses pembayaran ataupun transaksi keuangan, yang pada akhirnya ini akan dapat mendorong turunnya produktivitas ekonomi. Ini semuanya adalah merupakan
fungsi dari sistem pembayaran. Nah, manakala kita menelaah lebih jauh tentang sistem pembayaran ini, maka kita pun sepatutnya untuk memahami bahwa terdapat beberapa komponen pokok di dalam suatu sistem pembayaran. Komponen-komponen tersebut, di antaranya yang pertama adalah komponen penyelenggara. Di dalam hal ini, terdapat suatu institusi ataupun lembaga yang menawarkan jasa-jasa pembayaran. Ini adalah komponen yang pertama, penyelenggara. Kemudian yang kedua, komponen dari sistem pembayaran adalah infrastruktur. Di dalam suatu sistem pembayaran, terdapat berbagai sarana fisik yang mendorong pelaksanaan sistem pembayaran, dan ini akan dapat mengatur hak dan juga kewajiban dari individu dalam melakukan proses transaksi. Kemudian yang ketiga, yaitu komponen regulator. Untuk menjamin proses transaksi secara hukum, maka haruslah ada kerangka hukum yang dapat mengatur sistem pembayaran itu sendiri, yang mengatur tentang sanksi, yang mengatur tentang hak dan kewajiban, maupun berbagai aturan lainnya yang menyangkut pengguna maupun mereka yang terlibat di dalam suatu transaksi. Lantas komponen yang keempat adalah berupa adanya kebijakan. Dengan adanya kerangka kebijakan umum maupun kerangka kebijakan operasional yang jelas, maka suatu sistem pembayaran akan dapat terus mengalami perkembangan. Dan komponen yang kelima dari sistem pembayaran adalah pengguna itu sendiri. Pengguna ini sangatlah memiliki peran yang teramat penting di dalam suatu proses transaksi. Itulah 5 komponen pokok dari suatu sistem pembayaran. Dan kita juga semuanya memahami bahwa dengan adanya sistem pembayaran ini tentu akan membawa manfaat yang besar, tidak saja bagi mereka-mereka yang terlibat secara langsung dalam suatu transaksi, akan tetapi juga memiliki multiplier effect bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi. Ada 2 manfaat utama di dalam suatu sistem pembayaran.
Yang pertama adalah manfaat dari sistem pembayaran tunai. Kalau kita berbicara tentang manfaat dari adanya sistem pembayaran tunai, maka manfaat tersebut salah satunya adalah terhindarnya dari kemungkinan melakukan hutang. Dengan pembayaran secara tunai, maka akan menyelesaikan transaksi saat itu juga tanpa tambahan lainnya. Ini adalah manfaat yang pertama, yaitu manfaat sistem pembayaran tunai. Nah, manfaat yang kedua adalah manfaat dari adanya sistem pembayaran non-tunai. Khusus untuk pembayaran non-tunai ini, di dalamnya juga mengandung beberapa manfaat lagi. Di antara manfaat-manfaat dari adanya sistem pembayaran non-tunai ini, yang pertama adalah bahwa dengan sistem pembayaran non-tunai, maka proses transaksi akan lebih cepat. Kita semua menyadari bahwa saat ini integrasi sistem pembayaran antara platform dengan berbagai penyelenggara bisa terjadi berkat adanya open banking. Dengan adanya open banking ini, maka akan sangat memungkinkan suatu layanan dari dunia perbankan khususnya untuk dapat diintegrasikan oleh berbagai platform digital. Ini manfaat dari sistem pembayaran non-tunai yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan sistem pembayaran non-tunai ini pula, maka akan menciptakan suatu sistem yang para penggunanya akan lebih fleksibel. Fleksibilitas dalam pembayaran non-tunai ini merupakan suatu keunggulan utama, karena dengan adanya sistem pembayaran non-tunai ini, transaksi dapat dilakukan kapanpun dan juga dimanapun. Berkat adanya open banking ini, maka terutama nasabah perbankan akan dapat mengakses berbagai layanan perbankan dari berbagai platform digital. Kemudian manfaat yang ketiga, yaitu bahwa dengan sistem pembayaran non-tunai ini, maka akan tercipta suatu tingkat keamanan yang tinggi. Kita tahu,
Jika di dalam suatu transaksi pembayaran yang bersifat tunai, maka resikonya ini akan lebih fokus pada kondisi dan sirkulasi uang fisik. Maka untuk pembayaran non-tunai memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan pembayaran tunai tadi. Apa itu kekhasannya? Yaitu bahwa dengan sistem pembayaran non-tunai ini akan lebih fokus pada sistem keamanan siber demi memastikan keamanan transaksi digital ini. Ini terutama agar data dari para pengguna tidaklah bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekaligus ini juga untuk menjaga keuangan nasabah agar tetap aman. Oleh karena itulah, dengan metode pembayaran non-tunai ini biasanya akan dilengkapi dengan sistem keamanan two-factor authentication yang bisa berupa PIN, bisa berupa password, ataupun bisa berupa kode OTP, di mana kesemuanya itu hanya bisa diakses oleh para penggunanya saja. Dan manfaat dari sistem pembayaran non-tunai yang keempat, yaitu bahwa dengan sistem pembayaran non-tunai ini, maka riwayat keuangan akan menjadi lebih rapi. Kalau kita membayangkan terjadinya transaksi tunai, memang ini akan memudahkan dalam melihat ataupun merasakan terjadinya transaksi secara nyata. Akan tetapi sebenarnya di dalam suatu sistem transaksi non-tunai akan jauh lebih praktis dalam mengatur keuangan, utamanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran. Kalau kita berbicara tentang transaksi tunai, maka di sana harus mengacu pada kertas ataupun struk pembayaran. Akan tetapi, jika menggunakan sistem transaksi non-tunai, maka riwayat terjadinya transaksi akan tercatat secara lebih rapi dan otomatis akan tersimpan di dalam suatu sistem. Nah, dengan tersedianya dua jenis transaksi ini, baik itu yang tunai maupun non-tunai, tidak mengherankan seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi utamanya, maka semakin hari transaksi dengan sistem pembayaran non-tunai, tingkat pertumbuhannya akan lebih tinggi
jika dibandingkan dengan transaksi yang menggunakan sistem pembayaran tunai. Itulah pokok bahasan kita yang amat singkat ini tentang sistem pembayaran. Mudah-mudahan ini akan lebih memperluas wawasan kita tentang dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.